Silakan Rifani pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Saya percaya dengan masing-masing berdoa di dalam hati dan silakan. Berdoa dibuka. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum memulai pembelajaran. Pimpin ya dirijennya. Silakan ke depan. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Silakan dulu. Tiga. Timbang, 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 timbang. Ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Timbang, 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 timbang. Lagi. Sekarang cepat. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Timbang, 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 timbang. Oke. Aku akan menyampaikan materi yaitu mengenai unit 3. Yaitu mengenai hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum ke pembelajaran, nah Ibu ada pertanyaan pementi dari segala sumber hukum di Indonesia. Apakah ada yang tahu? Tahu? Ya, silakan. Pancasila merupakan landasan utama dan sumber nilai bagi seluruh peraturan undang-undangan di Indonesia. Ini berarti setiap hukum dan peraturan di Indonesia harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berfungsi sebagai ideologi dengan pemersatu keragaman di Indonesia. Nah itu seperti suku, agama, ras dan budaya. Nah kita lanjut. Nah di sini ada. Nah di sini ada sejarah. Nah sejarah itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Nah itu setelah sila pertama yaitu. Nah di sini ada hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah dari teks tersebut, maka dari teks tersebut adalah bagian dari alinea keempat. Nah alinea keempat itu yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah itu bagian dari alinea keempat. Nah adapun hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, nah di sini itu ada hubungan atau pembukaan pada alinea keempat. Apakah ada yang tahu apa itu alinea keempat? Oke, silakan dipanggil. Untuk pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Ibu. Ya, nah itu tuh termasuk kepada
bangsa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, itu termasuk ke dalam kelima Pancasila. Menjadi falsafah yaitu dapat melandasi kelangsungan bangsa dan negara. Nah itu karena para pendiri bangsa, nah kita dapat dalam pembukaan nilai-nilai Pancasila itu dalam kenyataannya. Pancasila sumber segala hukum negara. Nah itu ada pada alinea keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah yang 1945 nah itu dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau dengan Republik Indonesia dan Dasar Pancasila. Nah, di sini berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini tuh jadi materi itu jadi bermuatan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tidak boleh dilanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai atau yang terkandung di dalam Pancasila. Indonesia. Nah, Pancasila itu juga menjadi asas tunggal yaitu dalam tatanan struktur dan kultur bangsa atas dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Nah, final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu tuh menjadi keputusan di dalam bangsa dan bernegara Indonesia. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Nah, di bawah ini Pancasila adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tuh sangat erat ya. Tahu perubahan? Ya, silakan sama. Ya benar, nah itu. Apakah ada yang tahu itu sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua apa? Nah sekarang kita lanjut ke media pembelajaran. Nah di sini kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu satu kelompok itu ke depan buat matanya ditutup. Nah, ntar kalian itu diputer sama temennya yang itu satu kelompok. Nah, jadi itu langsung ke depan papan yang di sini. Ya, ke depan ambil soalnya satu. Nah, udah gitu balik lagi ke kelompok. Itu duduk yang kalian ini. Itu Pak kamu? Iya. Ya, instruksinya, bisa perhatiannya. Nah, jadi kalian minta puterin sendiri aja. Nah, ntar kalau ibu bilang 1, 2, 3, kalian ke depan untuk mencari soal yang ada di papan tulis. Menjadi, oke, sekarang mulai. Bentar ya. Dari papan, nah itu dikerjain langsung di kertas lembar atau kertas HPS.
Jadi dipresentasikan, kalau udah selesai dipresentasikan ke depan. Soalnya tulis ya. Tulisannya tempel aja ya. Soalnya nggak usah ada kali ini aja. Tempel enak kertas. Sekarang diatur aja ya. Kalau nggak yang udah selesai aja ke depan. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Mohon didengarkan ya. Siap. Oke. yang barusan ngerjain. Nah itu yang kelompok 1 itu benar. Nah yang kelompok 2 itu ada yang agak kurang tepat dikit. Hubungan erat Pancasila. Konstitusi tertinggi harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang 1945 sebagai pengimplementasian Pancasila.
UUD 1945 mengatur bagaimana nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tutup pembelajarannya. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelasnya silakan baca doa dulu. Dulu siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Percaya dari doa masing-masing, berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa diberikan ke kita.